Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bahas Adabul Alim wal Muta'alim halaman dari 22 ya. Ini tentang adab santri kepada guru, pelajar kepada guru, santri kepada kiai, ya, pelajar kepada guru, mahasiswa kepada dosen. Nah, itu yang disampaikan di bab yang ketiga ini. Tadi sudah paham lah ya semuanya ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pemakalah dan pertanyaan-pertanyaannya menjadi ilmu yang bermanfaat. Coba lihat ke depan, ini yang paling penting nih. Coba lihat. Silakan kamu baca dulu. Yang ini dulu deh. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Mubarak rahimahullah. Al-isnadu minad dini. Walaula isnadu laqala man syaa ma syaa. Sanad itu bagian dari agama. Kalau tidak ada sanad, maka siapa saja akan berkata apa saja. Kira-kira paham nggak? Dari uraian tadi disampaikan oleh pemakalah, inilah pentingnya sanad ilmu. Sanad ilmu ini penentu keberkahan, kemanfaatan ilmu. Karena itu tadi ada kamu kalimat ngalap berkah, berkah lewat air, berkah lewat salaman, berkah lewat apa? Nunggu pondok, ya, kemudian nyapu, ngepel dan sebagainya. Ya, ini karena ada sanad ilmu dari Rasulullah, sahabat, tabiin, tabi'ut tabi'in, terus ke ulama-ulama sampai di zaman digital sekarang ini. Nah, harus dipahami ya bahwa berkah itu ada. Itu dulu dah. Sanad itu mesti. Makanya kalimat ini menunjukkan bahwa al-isnadu minad-din. Sanad itu bagian dari agama, bagian dari syariat, bagian dari Islam. Nah, walaulal isnadu, seandainya kalau tidak ada sanad, laqala man syaa ma syaa, maka siapa saja akan berkata apa saja. Seperti kamu misalnya, kamu sekarang kuliah di Universitas Islam Depok Al-Karimiyah. Berarti kamu punya sanad keilmuannya di Universitas Islam Depok. Siapa dosennya? Ya kan? Berarti tahu. Nah, kamu juga harus tahu, kenal dosen. Misalnya saya ini sekolahnya di mana? Pesantrennya di mana? Kenapa kok ngajar mata kuliah ini? Apa dasarnya? Kenapa Universitas Islam Depok menunjuk saya sebagai dosen mata kuliah Qiratul Kutub? Nah, itu harus jelas supaya kamu bisa paham, itulah sanad ilmu. Sebab kalau tidak paham sanad ilmu, berbahaya. Makanya ada orang yang mudah mengatakan bid'ah, haram, dilarang, padahal dia tidak tahu metodologinya, tidak paham aturannya. Nah, ini yang kamu harus pahami. Ngalap berkah itu berawal dari sanad ilmu, dari guru, dari pertama Rasulullah, kemudian sahabat, tabiin, tabi'in, ulama mazhab dari berbagai mazhab, terus para ulama, para kiai, para wali songo, ajengan, habaib, ustadz sampai saat ini. Nah, ya kan? Nah, begini ceritanya sederhananya. Misalnya saya dulu sekolah di SD Negeri Bojongsari 1, kedua SMP Negeri Parung, ketiga MAN 4 Jakarta Pondok Pinang, keempat IAIN Saidbatullah Jakarta, yaitu jurusan atau waktu itu masih namanya jurusan perbandingan mazhab dan hukum. Judul skripsinya telaah dekonstrusif terhadap kitab Ukulujen Syekh Nawawi Al-Bantani. Berarti kan itu kenapa saya ditunjuk ngajar kitab, karena ternyata skripsinya tentang kitab, namanya kitab apa? Ukulujen Syekh Nawawi Al-Bantani. Pasti udah kenal kan? Nah, saya bahas itu dalam skripsinya. Walaupun S2-nya membahas narkoba, jadi saya alhamdulillah sudah tahu tentang narkoba. Narkoba dalam perspektif hukum Islam dan hukum musik di S2-nya. Di S3-nya nanti sebentar lagi bulan Juli insya Allah. Itu sanad ilmu secara akademisi. Kalau secara pesantren, misalnya saya pesantren di Darut Tafsir Al-Husaini, Warung Kolon. Siapa gurunya? Kiai Haji Husin almarhum. Di antara muridnya Kiai Haji Damanhuri.
dan saya adalah juniornya, dia senior saya. Itu kan sederhananya begitu. Itu sanad ilmu pesantren. Nah, sanad ini harus kamu pahami, sebab kalau tidak paham berbahaya, dangdut lagi dah. Ya, mudah-mudahan kamu bisa paham ya. Maksudnya adalah ngalap berkah itu supaya ilmu kita manfaat. Coba jawaban-jawaban saya coba aja lihat nanti kan. Kamu bisa baca aja dah. Jawaban pertama, kedua, ketiga, keempat itu menunjukkan pentingnya sanad ilmu. Padahal saya di sini dosen tetap syariah. Tetapi kenapa ngajar di Tarbiyah PAI? Karena yang megang mata kuliah ini agak susah. Ini mata kuliah ini berat, jarang yang penguasaan. Kitab kuning, ini namanya kitab kuning, kitab gundul. Walau memang kalau penjelasan lengkapnya kita tidak cukup waktu cuma 2 jam ini, harus waktu yang lama. Misalnya kalau jelaskan secara terperinci, mana mubtada'nya, mana khobarnya, nahu sorobnya harus jelas. Kemudian terjemahnya, penjelasannya, sarahnya. Nah, inilah yang dibutuhkan di kampus. Tapi minimal paling tidak kamu semua tahu isi dari kitab Adabul Alim wal Muta'alim, karya fenomenal besar pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Mbah Hasyim, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dia punya cucu yang jadi presiden, namanya Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur, ya kan? Itu kan jelas sanad ilmunya dari situ. Karena itulah kenapa kitab ini jadi rujukan wabil khusus bagi PAI, karena memang calon guru itu harus paham bagaimana adab itu di atas ilmu. Ini penting nih, adab di atas ilmu. Jadi ilmu itu di bawah adab, akhlak itu di atas ilmu. Kenapa Rasulullah mengatakan innama bu'istu liutalima makarim akhlak? Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, bukan untuk menyempurnakan ilmu, tapi akhlak. Karena coba sederhana aja dah, di Indonesia orang pinter banyak nggak? Orang bener banyak nggak? Belum tentu kalau bener mah. Contoh, yang korupsi itu pinter apa goblok? Orang pinter tapi tidak benar. Kenal bajing, makannya apa? Kelapa. Bajingan makannya apa? MBG dimakan, ya kan? Tuh MBG itu kesingkatan dari maling berkedok gizi. 15.000 dari pusat jadi makanan jadi berapa ribu. Nah, coba aja hitung, faktanya kan begitu kan. Nah, siapa yang ngambil? Bukan tukang sayur, bukan tukang gado-gado, bukan pedagang kaki lima. Siapa yang ngambil? Pasti dong orang yang bergelar, orang yang pinter. Itulah pentingnya adab di atas ilmu. Nah, akhlak ini, adab ini ada 2. Akhlak terpuji namanya mahmudah, akhlak yang buruk nama mazmumah. Akhlak terpuji ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama namanya akhlak agung atau akhlak azim. Dalam Al-Quran Allah berfirman menggambarkan akhlak Rasulullah dengan apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kau Muhammad akhlakmu sangat agung. Apa cirinya azim? Cirinya nih, orang akhlaknya agung, yaitu ada orang berbuat buruk dibalas dengan kebaikan, tuba dibalas dengan susu. Contoh sederhana, Rasulullah mau sholat ke masjid, dihina, dicaci maki, dilempari kotoran manusia, diludahi wajahnya. Rasul balas nggak? Nggak. Dan itu berkali-kali, bukan sekali 2 kali. Suatu saat nggak ada yang melakukan itu. Rasul nanya kepada sekitar jalan itu, mana bapak-bapak, ibu-ibu yang suka menghina saya, yang suka meludahi saya, yang suka melempari kotoran manusia pada saya. Ya Muhammad, orang itu sakit. Sakit di mana rumahnya? Padahal dia bukan muslim, orang kafir, orang Yahudi. Rasulullah datang ke rumahnya, ketok pintu. Datang lalu melihat. Terkagum-kagumlah orang Yahudi itu. Ya Muhammad, engkaulah yang pertama kali melihat saya, menjenguk saya. Engkaulah yang mengobati penyakit saya. Engkaulah yang mendoakan saya. Mulai saat ini ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Orang Yahudi itu masuk Islam karena akhlak yang sangat luar biasa. Makanya Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Kau Muhammad akhlakmu sangat agung. Kira-kira kamu bisa nggak kayak begitu?
Contoh, kamu mau berangkat kuliah, ada yang hina kamu, ngapain kuliah UID? Jadi apa? Ada yang melempari kamu kotoran, ada yang meludahi wajah kamu. Kira-kira kalau dia sakit kamu apain? Ya, syukur loh, syukur paling gitu kan ya. Itu akhlak kita, belum apa-apanya. Akhlak agung. Bagaimana sahabat sikap ke Rasulullah? Dia ngalap berkah nih sahabat. Santri ngalap berkah kepada kiai, mahasiswa ngalap berkah kepada dosen, guru ngalap berkah kepada guru, maksudnya murid kepada guru. Nah, bagaimana caranya? Ini diajarkan adabul alim yang tadi dijelaskan oleh makalah lebih rincinya. Yang kedua, tingkatan yang kedua namanya silakan. Akhlak namanya karimah, mulia. Lebih rendah tapi hebat, masih bagus. Contoh sederhana mulia itu karimah namanya. Ada orang berbuat buruk tapi tidak dibalas. Dia sabar, dia doakan, tapi dia tidak berbuat baik yang seperti tadi. Itu namanya karim mulia. Misalnya kamu ketika berangkat kuliah ada yang menghina, untuk apa kuliah jadi di PAI, mendingan gua nih kuliah di kedokteran di UI, misalnya UI Depok, macam Universitas Indonesia. Padahal Universitas Indonesia itu lebih rendah daripada Universitas Islam. Islam lebih dari Indonesia gak? Iya, makanya kamu harus bangga. Universitas Islam lebih dari Universitas Indonesia. Kata Indonesia maksudnya lebih rendah dibandingkan kata ini bahasa aja ya. Kampus saya yang akan kuliah itu ternyata lebih baik, terbaik di dunia dibandingkan Universitas Al-Azhar Mesir. Ini dari dunia nih. Ya, jadi sekarang survei membuktikan Universitas Islam Negeri Saifullah Jakarta itu nomor ke-27 di dunia. Di dunia nih. Universitas Al-Azhar Mesir di bawah UIN. Hebat kan ya? Nah, itu pada orang Indonesia tuh. Ini terbukti sekarang, survei sekarang nih. Nanti kalau enggak saya kirimkan. UIN ya. Kalau UIN kan masih baru. Insya Allah nanti bisa menyanyi UIN. Yang penting dosennya itu kuliah di UIN. Saya selalu di UIN. S1, S2 dari S3 insya Allah. Nah, kembali lagi sanad ilmu ya tadi apa? Mulia. Amalak mulia itu tingkatannya lebih rendah daripada agung. Dia sabar, dia mendoakan saja, tapi tidak berbuat baik. Itu mulia. Yang ketiga namanya hasanah, baik. Apa itu? Orang berbuat baik kita balas dengan kebaikan. Misalnya, makasih ya, emang diharapin ini. Udah serak banget nih. Ya, teman kamu ngasih air, kita bilang apa? Bapak tadi, terima kasih, semoga Allah berikan pahala. Itu baik. Kalau pengen yang mulia, contohnya, terima kasih, siapa namanya? Terima kasih kamu orang yang baik, kamu menjadi anak yang soleh, semoga menjadi orang yang sukses. Itu namanya mulia. Kalau akhlak yang agung, semoga Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Hidup kamu akan mendapatkan keberkahan dunia akhirat. Semoga Allah berikan istri yang solehah, yang cantik, yang kaya. Wah, doanya lebih baik. Itu namanya agung tuh. Nah, kira-kira begitulah. Paham gak nih? Tingkatan akhlak. Nah, adab dalam yang tadi disampaikan, ya, seperti ngalap berkah. Apalagi pertanyaan-pertanyaannya tadi, layak ya. Nanti jawabannya bisa lihat nih. Contoh, saya bacakan saja. Ya, pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama. Ya, pertanyaan pertama ini dari siapa? Dari Rafiza. Bagaimana hukumnya seorang murid yang mulai pembicaraan tanpa izin gurunya menurut etika dalam kitab dalam bab ini? Nah, jawabannya ya. Dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim karya Kaji Hashim Asy'ari, murid tidak diperkenankan memulai pertanyaan, pembicaraan, bertanya atau menunjukkan pendapat tanpa izin guru. Izin dulu. Tindakan mendahului guru dalam berbicara dianggap tidak beradab dan dapat mengurangi keberkahan ilmu. Karena murid wajib menghormati dan bersikap tawadu di hadapan guru. Berikut adalah etika berbicara dengan guru berdasarkan kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Coba baca ya. Pertama, meminta izin. Murid harus menunggu kesempatan atau meminta izin. Nah, seperti tadi kan minta izin kan. Yang kedua, menghaluskan ucapan. Jika ingin bertanya mencapai sesuatu, gunakan bahasa mana sama juga. Ya, jangan lama-lama ya. Kalau pipis bersihin WC-nya. Menghaluskan bacaan. Jika ingin bertanya mencapai sesuatu, gunakan bahasa yang halus dan sopan.
tidak menuntut, tidak mendebat. Lalu yang ketiga, tidak memotong pembicaraan, menunggu guru selesai berbicara, tidak menyela, apalagi memotong pembicaraan. Yang berikutnya, menjaga lisan, menghindari perkataan mengapa, siapa yang bilang, pulang berkata lain, misalnya gitu. Artinya terkesan menggurui. Inti dari bab ini adalah murid harus memuliakan guru. Jika guru melakukan kesalahan karena lupa atau salah paham, murid tidak diperbolehkan menegur dengan kasar atau menunjukkan rasa raut muka tidak sonang, melainkan menerima dengan sopan atau menyangka secara personal. Wah, macam-macam dah. Intinya begini ya, kalau agim itu ada 5S. Pernah dengar 5S? Agim 5S. Pertama apa? 5S. Yang kedua, yang pertama senyum dulu, benar. Yang kedua senyum dulu. Kedua sapa. Ketiga nggak berurutan dong. Apa dulu? Salam dulu ya. Salam. Yang kedua senyum, sapa, sopan, santun. Nah ini nih. Ini kalimat 5S ya. Pertama ya, ketika misalnya nih masuk kelas lah. Apa dulu? Salam. Salam itu doa. Salam itu doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bayangin nih, saya ngomong sendiri, kamu jawab banyak. Saya berikan satu, Allah berikan banyak. Itulah hebatnya salam. Semoga Allah berikan keselamatan, kedamaian, rahmat, kasih sayang Allah, dan berkah Allah. Semoga gitu juga kan. Berarti mendoakan saya banyak banget kan. Tuh, mengatakan salam, mengucapkan salam sunnah, menjawab wajib, tapi pahalanya lebih hebat di awal. Yang kedua, senyum. Senyum itu ibadah. Senyum itu sehat. Senyum itu apa lagi? Indah. Senyum itu berpahala. Senyum itu bahagia. Ya kan? Orang yang senyum itu hidupnya bahagia. Tapi orang yang cemberut, hidupnya stres. Bisa jadi penyakit stroke gara-gara banyak cemberut. Tapi orang yang senyum terus bahagia dia. Senyumlah. Senyum. Tapi jangan senyum sendiri. Senyum sendiri ya, senyum. Nah, senyum itu luar biasa. Jadi kalau ada tukang ngamen, senyumin aja. Paling tukang ngamen ngomong, gua nggak perlu senyum lo. Yang ketiga, sapa. Jadi tegur. Ya, kalau orang kampung jangan seperti kedebong, ya lewat gitu. Ya, jadi nggak ada nyapanya. Kulunuun namanya. Nyapa gitu ya. Nyapa dulu, mohon maaf atau apa gitu ya. Ya, sampurasum, rampok gitu ya. Rampok ya. Yang keempat, sopan, berlaku sopan. Kemudian santun. Di antaranya ulama mengajarkan ketika salaman seorang murid kepada guru, seorang santri kepada kiai, seorang anak kepada ayah, seorang istri kepada suaminya, salaman itu dua. Berapa? Dua. Di mana tempatnya? Nih, maaf nih diajarin ya. Pertama di luar. Maaf. Ini namanya takziman. Apa namanya? Takziman. Takziman. Takziman artinya memuliakan. Yang kedua, nih. Namanya apa? Tabarrukan. Apa? Tabarrukan. Mengambil berkah. Ngalap berkah ada ya, tuh ngalap berkah ada ya. Ngalap berkah. Bahasa Jawa itu ngalap berkah. Artinya begini, ya harus kamu ajarkan. Sebab sekarang banyak murid-murid SD, SMP, SMA kalau salaman begini nih. Benar kan? Tempatnya di sini. Coba ada anak-anak ABG sekarang salaman ke orang tuanya begini. Itu nggak pernah diajarkan oleh ulama kiai-kiai kita. Oleh Rasulullah nggak pernah. Nah, ciuman yang benar begini. Yang kedua, nah namanya takziman. Apa itu? Memuliakan. Maka Allah muliakan kita. Itu maksudnya. Ingin dimuliakan Allah, muliakan guru,
orang tua, suami kalau nanti punya suami. Yang kedua, tabarukan nih, mengambil berkah, ngalap berkah. Apa maksudnya? Berkah ilmu kita, berkah hidup kita, berkah rezeki kita, berkah umur kita. Tuh kan, begitu maksudnya. Jadi bukan begini. Nih, maka ajarkan nanti kamu ngajar SD, SMP, SMA, TK, MTS, aliyah, pesantren, ya apalagi jadi dosen nanti kamu kan, kalau S2 kan jadi dosen. Apalagi S3, S2, S3, S4, S teler, S mambo. Nah, ya. Nah, itu ya, paham ya? Nah, jadi harus diamalkan, ya. Tuh, kemudian apalagi pertanyaan, ini udah waktu udah habis belum? Tinggal 10 menit lagi. Bagaimana menyikapi dan solusi bagi guru yang belum mencukupi dari segi intelektual pendidikan dan juga kecakapan, karena di pasal 1 bab 3 kitab Adabul Alim wal Mutalim ada menyinggung tentang marwah guru. Bagaimana jawabannya? Ini saya langsung jawab aja sini ya. Dari Patra ya. Nah, jawabannya, nih coba bacaan ya. Dalam kitab Adabul Alim wal Mutalim karya Kaji Syekh Hasyim Al-Asy'ari, usul pada membahas etika seorang pendidik, ditekankan bahwa marwah itu apa artinya? Kehormatan, wibawa guru bersumber pada integritas ilmu. Ilmunya harus sesuai kemampuan, makanya pentingnya mumpuni ilmu. Yang kedua, akhlaknya. Yang ketiga, kepatuhan pada syariatnya, bukan sekedar gelar. Gelarnya apa? MA, MPD, MPD, apalagi MBG. Kalau nanti kamu gelar SPD, SH, SE. Tapi saya punya teman gelarnya mantap banget, apa? SPBU. Berarti orang kaya kan? Iya, punya SPBU orang kaya. Kalau SPD mah kan ngajar doang. SPBU kan punya pom bensin. Nah, bisa dijawab ya. Bisa dilihat jawabannya tuh. Kemudian pertanyaan langsung ketiga aja supaya cepat. Yang ketiga, pertanyaan Dewi Kartika. Bagaimana cara menjauhi orang tua yang menyepelekan seorang guru yang belum sarjana, padahal dia sudah ada pengalaman mengajar selama 4 tahun? Apa jawabannya? Jawabannya adalah dalam kitab Adabul Alim wal Mutalim karya Haji Syekh Hasyim Al-Asy'ari, bahwa ditekan udah itu main tadi. Apa nih? Mana ya? Jawabannya nih, lupa saya. Pertanyaan siapa ya? Putri Kartika ya. Nah, ini jawabannya. Dwi Kartika ya. Jawabannya nih. Guru wajib dimuliakan. Guru wajib dimuliakan, dihormati, terlepas dari latar belakang akademisinya, sarjana atau tidak. Seorang guru itu bukan masalah gelar, tapi ilmunya, akhlaknya, ketakwaannya. Mengajar 4 tahun menunjukkan kompetensi nyata. Alhamdulillah, ini bukan soal sombong, nauzubillah. Kata Allah, wa amma bi ni'mati rabbika hadis. Saya jadi guru dari tahun 90 berapa ya? Lulus aliyah itu 93. Dari 94 saya udah ngajar. Berarti udah berapa, sekarang tahun 2020 berapa tahun saya ngajar? Ya, ngajar apa aja? Pernah ngajar TK, SD, SMP, SMK, SMA, sanawiyah, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, ngajar STHI, berbagai STHI, kemudian ngajar institut sampai sekarang universitas. Yang belum saya ngajar pasca karena saya masih S2. Ya, artinya pengalaman itu penting. Ya, pengalaman guru terbaik. Jadi kenapa kamu masuk di Fakultas Tarbiyah, program studi pendidikan bisa, harus jadi guru yang berpengalaman. Jadi jangan mengandalkan kamu kuliah saja. Selama Senin, Selasa, Rabu, Kamis, manfaatkan jadi guru. Guru apapun. Mau TK kayak, mau TPA kayak, mau alif-alif aja. Alif-alifan nggak bakal bener. Alif beneran. Ya, pengajian kayak, ya tekek, maksudnya kamu harus jadi guru dari sekarang. Saya lulus aliyah sudah jadi guru. Artinya supaya nanti pengalaman itu adalah guru terbaik. Ngajar apapun boleh. Yang penting jangan ngajar ilmu santet ya. Ya. Artinya bukan masalah gelar. Gelar itu menyusul. Kalau sudah bisa, lama-lama gelar dimudahkan oleh Allah. Insya Allah, ya kan? Yang terakhir, apa pertanyaannya?
Bagaimana seharusnya guru menjelaskan konsep barokah. Nah ini barokah itu apa? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Barokah ini bertambahnya ilmu, bertambahnya sehat, bertambahnya manfaat, bertambahnya nikmat, itu barokah. Ngalep barokah artinya itu diajarkan Rasulullah kepada sahabat. Sahabat itu ngambil berkah dari Rasulullah. Gitu juga kita, murid kepada guru, santri kepada kiai, mahasiswa kepada dosen, ngalep berkah, itu paling penting. Ada dulu ketika saya kuliah S2, ya, seorang teman mahasiswi, wah hebat ilmunya, tapi dia protes mulu kepada Profesor almarhumah Profesor Dr. Uzaimah Tadoyanggo. Dia ahli dalam ilmu Muqatul Majab fil Majhab, ahli dalam perbandingan majhab. Protes terus dia, merasa dia baru S2, sedangkan gurunya ada profesor. Lama-lama marah juga kan, akhirnya yang lainnya nilai A, dia dapat C. Berarti nggak berkah ilmunya kan? C itu menunjukkan tidak berkah. Ya, masa kalau C cuma sekelas wajar, tapi kalau C cuma seorang, yang lainnya A berarti tidak wajar. Itu berarti ilmu belum barokah. Harusnya taubat dia. Nah itu kan, itu diantaranya contoh sederhana. Ya, nah ini ngalep berkah itu ngalep di dunianya dengan ilmu dia, kemudian nilai. Makanya saya inginkan kamu itu nilainya A+ semua. Bagaimana caranya? Ikuti secara seksama, sungguh-sungguh mata kuliah kutub. Demikian wallahu a'lam. Ada pertanyaan tambahan? Cukup? Ya, daqaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah minggu depan siapa pemakarannya? Ya, siap ya. Seperti biasa ya, baca kitab, kemudian terjemahin, kemudian jelasin. Lalu tanya jawab, setengah jam saya menjelaskan. Bila taufiq hidayah, burung cendrawasih, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Burung merpati, burung dara, burung apa lagi? Yang kakak tua. Itu nama-nama burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.